Ayat 100 Allah berfirman, dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka pasti melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Ciri-cirinya di antara orang-orang yang kufur, orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat Allah, salah satu ciri mereka ditandai dengan gampang dan mudahnya mereka ingkar janji. Ayat 101, dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu, padahal Allah utus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka taruh Al-Quran di balik punggung mereka. Kemarin saya memberi istilah, ya hadirin, siapa yang Al-Qurannya diletakkan di hadapannya, dijadikan Al-Quran ini sebagai imamnya, maka Al-Quran yang ia jadikan sebagai imam akan memimpinnya masuk syurganya Allah. Tapi siapa yang menaruh Quran di balik punggungnya, maka Quran ini akan mendorongnya masuk ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman, awakullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum, patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada mereka, dan setiap kali mereka mengingkari janji, segolongan mereka melemparkannya. Tentang firman Allah yang satu ini, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan di halaman 353, ya, tidak ada perjanjian yang mereka buat, melainkan mereka sendiri melemparkan perjanjian itu, mengingkari perjanjian itu, dan membatalkan perjanjian itu. Saud atau semakna dengannya. Jadi mereka buat janji, ya mereka buat janji sendiri. Mereka buat kesepakatan sendiri. Mereka melanggar, ya melanggar sendiri. Aneh toh. Dia buat peraturan, dia buat janji, dia buat kesepakatan, tapi dia sendiri yang melanggar, dia sendiri yang membatalkan peraturan itu, dia sendiri yang gak mau patuh dan melempar peraturan tersebut ke tempat yang jauh, sehingga mereka tidak mau mengamalkan apa yang mereka telah buat. Mereka udah berjanji mengingkari. Itu ciri-ciri munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqina thalath. Ciri-ciri orang munafik, ada 3. Idza haddatsa kadzab. Apabila bicara dia dusta, banyak bohongnya. Siapa-siapa yang membiasakan kebohongan dalam hidupnya, dia telah berbuat sesuatu yang keji. Fa innal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan kejinya itu akan memasukkan dia ke dalam jurang api neraka. Makanya Rasulullah berpesan, iyyakum bisidq, lazimi oleh kalian kejujuran, jangan bohong. Sampai-sampai saking urgen dan pentingnya jujur, para ulama itu beritahu kepada kita. Kata sebagian para ulama, lazimi kejujuran walau di depanmu ada sebuah kehancuran, tetap jujur. Ciri orang beriman jujur. Karena ada hadis Rasulullah riwayat Imam Muslim, orang beriman punya beragam macam perangai kecuali 2. Pertama khianat, kedua berdusta, bohong. Orang beriman mungkin lupa, tapi orang beriman tidak berkhianat, orang beriman tidak berbohong. Itu ciri-ciri orang beriman. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, mereka membuat perjanjian itu dan mereka sendiri yang membatalkan perjanjian tersebut. Mereka membuat kesepakatan itu tapi mereka sendiri yang melanggar kesepakatan tersebut, dan mereka sendiri yang menolak apa yang telah mereka sepakati. Dan kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka adalah orang yang hari ini berjanji tapi besok mereka ingkari. Jadi ciri-ciri munafik banget. Mereka berjanji dan mereka yang mengingkari.
ciri-ciri munafik. Ayatul munafiqina salas. Yang pertama, idza haddasa kadzab. Bila bicara dia berdusta. Ciri munafik kedua, wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia mengingkari. Ciri-ciri munafik. Ciri yang ketiga, wa idza tumina khan. Apabila dia diberi amanah, dia berkhianat dengan amanah yang orang berikan kepada dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu walamma ja'ahum rasulun min 'indillah musaddiqun lima ma'ahum, dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membenarkan apa yang ada pada diri mereka, yakni menghapus daripada kitab-kitab sebelumnya dengan membawa risalah Al-Qur'an. Mereka terang-terangan menjadikan Al-Qur'an sebagai apa yang mereka letakkan di balik punggung. Quran itu mereka abaikan, mereka taruh balik punggung. Harusnya Quran itu di depan mereka, jadi imam mereka, pemberi petunjuk buat mereka. Hudan, yang kemarin kita sama-sama bahas, Al-Quran musaddiqan lima ma'ahum. Al-Quran hudan, Al-Quran busyra lil mu'minin. Quran itu musaddiq, yang membenarkan. Quran itu hudan, petunjuk. Dan Al-Quran itu busyra, pemberi kabar gembira. Buat apa? Orang-orang beriman. Tapi merekanya sendiri yang menjadikan Al-Quran mereka letakkan di balik punggung mereka. Ka'annahum la ya'lamun. Allah berfirman, seolah-olah mereka ini enggak tahu, padahal mereka sangat tahu tentang Al-Quran. Al-Imam As-Su'di mengatakan, ada Al-Imam As-Su'di, Al-Imam As-Sa'di, beda lagi. Yakni maksudnya adalah ketika Rasulullah Muhammad SAW mendatangi kepada mereka, mereka menentang dan menyerangnya dengan menggunakan Taurat. Dan ketika terbukti tidak adanya pertentangan antara Taurat dan Al-Quran, mereka pun malah menjadikan Al-Quran sebagai bahan yang mereka lempar. Mereka itu mempertentangkan Al-Quran sama Taurat. Padahal Taurat itu tidak ada pertentangan dengan Al-Quran, kecuali Al-Quran itu menjadi penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya, termasuk Zaburnya Nabi Daud, Tauratnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa. Tapi mereka malah melempar Al-Quran. Ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka nggak tahu bahwa sejatinya Al-Quran adalah kebenaran. Padahal mereka tahu Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk pengingkaran yang paling nyata mereka, yakni menyembunyikan pengetahuan padahal mereka tahu. Al-Quran semua isinya adalah pengetahuan. 1/3 kisah, 1/3 lagi kabar-kabar di masa mendatang tentang apa yang harus dilakukan, 1/3 lagi adalah akidah, tauhid, dan hukum-hukum. Itu Al-Quran. Jadi wajar kalau dari awal kemarin ayat 40-an, 30 akhir menjelang sampai sekarang kita dipertontonkan tentang kisah-kisah, kisah umat-umat terdahulu yang membangkang. Karena emang itulah isi Al-Quran. Nanti kita ketemu sama hukum-hukum, itulah isi Al-Quran. Nanti kita ketemu lagi daripada apa yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran tentang kejadian-kejadian yang ada di masa mendatang, berupa hari kiamat, berupa Al-Quran mengatakan surga, berupa Al-Quran mengatakan neraka. Itu Al-Quran. Dan tugas kita itu memang wajib mengimani Al-Quran. Bukankah iman ada 6? Iman yang pertama kepada Allah, iman yang kedua kepada malaikat, iman yang ketiga kepada kitab. Kita mengimani semua kitab. Tapi ketika Rasulullah SAW turun membawa Al-Quran, yang kita imani hanya Al-Quran. Karena Al-Quran ini menasakh, yang lain dimansuh. Quran ini menghapus kitab-kitab yang sebelum-sebelumnya, dihapus sama Al-Quranul Karim. Mereka tahu Al-Quran itu kebenaran, mereka tahu. Tapi lagi-lagi hati mereka rusak.
sehingga ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka nggak ngerti. Padahal kata para ulama, mereka itu mengerti tapi mereka menyembunyikan pengetahuan. Al-Quran sumber pengetahuan. Kalau mau nyari apapun, cari dalam Al-Quran. Mau nyari ilmu tentang berumah tangga, ada dalam Al-Quran. Ilmu memilih pasangan, ada dalam Al-Quran, kriteria yang seperti apa. Berbakti kepada kedua orang tua, ada dalam Al-Quran. Berbisnis, bagaimana sebaiknya kita melaksanakan tijaratan lan tabur, perniagaan yang anti bangkrut, ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengajari dan mengajak orang kepada kebaikan, ada dalam Al-Quran. Gimana kita membimbing anak-anak kita agar tumbuh mentauhidkan Allah, ada dalam Al-Quran. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kurang? Enggak. Lengkap Al-Quran, tapi penjelasnya butuh hadis. Yang ada dalam Al-Quran, wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi gimana cara sholat? Ada dalam hadis. Gimana membacanya? Ada dalam hadis. Apa-apa saja urutan-urutannya ada dalam hadis. Makanya sumber hukum kita nanti 4: Al-Quran, sunnahnya Rasulullah SAW, ijma. Satu lagi apa? Qiyas. Quran, hadis Rasulullah, ijma, qiyas. Kita lanjut ke ayat yang ke-102. Silakan dicari lagi jamaah. Sudah ketemu ayat 102? Panjang. Mari kita simak bacaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Sampai situ dulu. Allah berfirman di ayat ini, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi yang mengajarkan sihir kepada manusia siapa? Syaitan. Setan-setan itulah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Fala takfur. Apa yang ulama katakan kisah Harut dan Marut serta tafsir tentang kedua malaikat tersebut, dan apa yang diturunkan kepada kedua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, karena itu janganlah kamu menjadi kafir. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang ada pada mereka, yaitu sihir yang dapat mencerai-beraikan seorang suami dari istrinya. Para ahli tafsir mengatakan tentang ayat ini, sebagian berpendapat bahwasanya peran-peran syaitan itu salah satunya peran mereka adalah membuat dua pihak saling celaka dan dua pihak itu saling bercerai. Jadi kalau ada dua pihak yang sejatinya mereka saling cinta, saling sayang, tapi mereka dibuat seolah-olah bergaduh, sehingga rumah tangganya penuh dengan kegaduhan, penuh dengan ringan-ringan sih masalahnya, tapi seolah-olah masalah itu menjadi masalah besar dan berat. Perannya siapa? Perannya syaitan.
Ada syaitan-syaitan yang punya peran untuk membuat rumah tangga itu hancur, cerai. Dan bahkan syaitan itu nggak ragu-ragu untuk mencerai beraikan setiap rumah tangga yang dipenuhi dengan keimanan. Mereka buat cerai, gimana caranya? Bagaimanapun caranya, baik digoda dari sisi suaminya, nggak bisa dari sisi istrinya, nggak bisa juga dari anak-anaknya, nggak bisa juga dari faktor eksternal bukan internal. Intinya gimana caranya rumah tangganya itu hancur, rumah tangganya itu nggak bersatu, macam-macam. Suaminya lah yang dibuat kaya raya lalu kemudian gelap mata melihat banyak wanita. Perempuannya lah yang kemudian gak bersyukur mendapati suami yang hari ini dipunya lalu kemudian berbuat aniaya. Perempuan yang kemudian berbuat macam-macam di belakang, ataupun laki-laki yang berbuat demikian macam-macam. Itu salah satu cara syaitan untuk mencerai beraikan rumah tangga anak Adam. Padahal pondasi yang paling kecil tentang mantapnya, oke-nya sebuah peradaban itu ya rumah tangga, keluarga. Sebelum kita bicara ke RT, ke RW, camat, lurah, gubernur, sekali berwilayah, bahkan negeri, kan perubahan terkecil itu ada di bilik keluarga. Jadi kita nggak perlu muluk-muluk untuk wah harus begini dan begitu kalau kitanya lupa mendidik keluarga. Tempat pendidikan terbaik kita itu ya keluarga. Adanya gambaran dari keluarga kita, itulah usaha kita. Betapa kita menyia-nyiakan keluarga kita, tidak mendidik mereka, tidak mengajarkan mereka, bagaimana kita mau kepada yang jauh lebih besar. Sedangkan sama mereka aja sering banget kita sia-siakan mereka. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang kedua, Al-Qurtubi melanjutkan benarnya penafsiran di atas, yaitu karena adanya Harut dan Marut, dan Harut dan Marut diikuti dengan para pengikut-pengikutnya. Keduanya disebut dalam ayat itu karena pembangkangan mereka. Menurut Al-Imam Al-Qurtubi, perkiraan makna ungkapan ayat tersebut yakni syaitan mengajarkan sihir kepada manusia di Babilonia, yaitu kepada dua orang, Harut dan Marut. Kemudian Al-Imam Qurtubi mengatakan penafsiran inilah penafsiran yang paling tepat, yakni syaitan awal mulanya mengajarkan kepada Harut dan Marut, tapi Harut dan Marut mengajarkan lagi kepada yang lain, dan mereka juga punya banyak makar untuk membuat orang jauh dari Allah, membuat rumah tangga menjadi hancur. Makanya ada kalimat dalam ayat ini, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini cuma ujian aja buat kalian, maka jangan sampai kalian ingkar. Tadaburnya lebih luas. Hadirin tahu, segala yang datang dalam hidup itu ujian dari Allah. Jangan dikira istri gak ujian. Istri kita tuh ujian buat kita. Ada yang gara-gara punya istri malah hidupnya tambah runyam. Ada yang gara-gara punya suami hidupnya tambah ribet. Bukan berarti gak boleh menikah, bukan. Tapi kadang pernikahan jadi ujian. Gak diuji lewat pasangannya, kadang orang itu diuji lewat anak-anaknya. Anaknya yang membangkang, anaknya yang gak mau sholat, anaknya yang terus menjauh dari syariat. Macam-macam orang diuji sama Allah. Dan salah satunya ujian itu adalah sihir. Fala takfur, kami kan ujian untuk kalian. Fala takfur, jangan sampai ujian yang datang dalam hidup kalian membuat kalian menjadi ingkar. Karena sikap manusia itu menyikapi ujian ada dua. Sikap yang pertama sir, sabar, ikhlas dan ridho, dan tentu ini sikap terbaik. Sikap yang kedua adalah mengeluh. 3M. Mengeluh. Ini gimana sih? Ini ujiannya begini. Akhirnya dia lupa bahwa yang datangkan ujian itu kepada dirinya adalah dari Allah, Zat yang Maha Mulia. Jamaah begini deh, saya tanya ya jemaah. Allah Maha Rahman Maha Rahim, betul? Betul.
Kalau kita analogikan, ada manusia itu sayang banget sama kita. Dia lagi uji kita aja dengan satu ujian, tapi kita tahu bahwa dia sayang sama kita. Contoh, kita batuk, orang itu bernama ibunda kita. Kita mau minum es, nggak dikasih sama ibunda kita. Bukan karena es itu nggak boleh kita konsumsi, tapi supaya cepat sembuh. Menurut kita, ini ibu gimana sih menghalang-halangi kesukaan saya kan suka minum es. Menurut kita begitu. Tapi sejatinya menurut ibunda kita itu yang terbaik buat kita supaya batuknya nggak berkepanjangan. Allah yang Maha Rahman Maha Rahim, kalau kita fahami baik-baik, Allah nggak mungkin membiarkan hambanya itu mendapati hal terburuk dalam hidupnya, kecuali setiap episode apapun, sekalipun menurut seorang hamba itu kurang menyenangkan, pasti yang terbaik menurut Allah, dan pasti yang terbaik untuk hamba itu. Kenapa tahun lalu kok kita diuji dengan begitu berat ujiannya? Sampai-sampai kita mau masuk rumah aja harus disemprot motornya, semprot tangannya. Kalau kita ingat-ingat, kok lucu ya? Kita masuk disemprotin semuanya zaman-zaman dulu, kok lucu ya? Tapi Allah titipkan ujian itu supaya kita lebih kuat pundaknya. Makanya ujian selalu menguatkan, ujian selalu mengingatkan. Karena memang itulah ujian. Jangan sampai ujian membuat kita seperti yang Allah firmankan di ayat 102, fala takfur. Jangan sampai ujian membuat kita kufur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ini yang saya bilang tadi. Dan mereka diberi pengetahuan berupa sihir-sihir, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, yang dengan itu mereka dapat memisahkan, membuat orang yang sudah menikah menjadi cerai, bainal mar'i wa zawji, antara seorang suami wa zawjihi, dan istrinya. Jangan bermudah-mudah bilang cerai kalau masih bisa banyak yang dipertahankan. Jangan dikit-dikit bilang cerai. Selagi masih bisa kita saling melapangkan dada menerima kekurangan. Dan lagi, pasangan kita itu manusia, bukan bidadari, bukan malaikat. Kalau pasangan kita bidadari, pasti sempurna. Kalau pasangan kita malaikat, pasti sempurnanya. Tapi pasangan kita tuh manusia. Manusia tuh pasti ada lemahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 19, wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Boleh jadi kamu gak suka ada sesuatu pada istrimu yang gak kamu suka, tapi Allah jadikan kebaikannya lebih banyak dari kekurangan yang pasanganmu punya. Maka jangan bermudah-mudah bilang cerai, apalagi laki-laki. Laki-laki kok lisannya gampang, mudah bilang cerai. Sakral ucapan itu jemaah, ini tentang kemaluan seorang perempuan, halal atau tidak bagi dirinya. Dihalalkan dengan akad nikah, diharamkan dengan kalimat tolak, kecuali dia rujuk. Rujuk pun nanti ada mekanismenya. 1, bisa langsung berkumpul dia, berarti tandanya sudah rujuk. 2, bisa dengan ucapan dia, aku mau rujuk, selama dalam masa-masa iddah. Masa iddah ada hitungannya bagi wanita yang hamil sampai melahirkan, bagi wanita yang menopause 3 bulan, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, cerai mati 4 bulan 10 hari, bagi perempuan-perempuan yang cerai hidup salasata quru, 3 kali masa suci. Seorang suami kalau sudah cerai, pertama ditalak, rujuk dia sebelum daripada selesai masa iddahnya, istri wajib mengingatkan, sudah pernah 1 kali ditalak. Nanti yang kedua kali diingatkan lagi kalau dia rujuk, sudah pernah 2 kali ditalak. Nanti yang ketiga dia mau rujuk, sudah nggak bisa lagi, karena Allah berfirman karena Allah berfirman Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratani, talak yang boleh rujuk itu cuma 2 kali. Rujuk boleh
2 kali kesempatan. Yang ketiga, nggak boleh untuk rujuk kecuali istrinya menikah dengan pernikahan yang sah kepada laki-laki yang lain sampai mereka berumah tangga dengan rumah tangga yang serius. Kalau toh pun nanti suaminya yang baru itu meninggal, dia kembali ke suaminya yang lama, artinya berjodoh kembali, itu baru diperkenankan. Tapi bukan nikah muhalil, tujuannya adalah penghalalan. Main-main, bukan nikah yang betulan. Ada aturan mainnya. Maka suami yang sering ngucap cerai, dia harus diingatkan oleh pasangannya bahwa istrinya telah pernah dicerai dan ia harus menghitung berapa, karena ini terkait tentang halal haramnya kemaluan seorang pasangan bagi pasangannya. Kalau kalimatnya gini, udahlah kamu pulang aja lah tempat ibu, apakah itu termasuk kalimat cerai? Belum, karena kalimat cerai adalah kalimat yang sharih, jelas, tegas. Tolak tuki, saya cerai kamu, saya pegat kamu. Atau dalam bahasa lain tapi yang semisal dengan kalimat tolak, jatuh. Perempuan walau 1 juta kali bilang talak, tidak jatuh talak padanya, artinya tidak jatuh talak kepada suami, karena hak untuk menceraikan ada pada suami. Tapi dalam Islam, kalau memang betul-betul darurat dan urgent, maka perempuan itu boleh menggugat cerai suaminya. Dengan alasan apa? Alasan uzur syar'i. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, tidak menafkahi lahir. Yang kedua, tidak menafkahi batin. Yang ketiga, di antaranya adalah ia mendapatkan KDRT dalam rumah tangganya. Yang keempat, suaminya enggan menunaikan kewajiban-kewajibannya seperti mencari nafkah, puasa Ramadan, sholat, bahkan cenderung dia bermaksiat. Yang kelima, maksiat kepada Allah dengan maksiat-maksiat yang nyata, malah selalu dengan berbuat maksiat. Yang keenam, dia berbuat serong, selingkuh ataupun sejenisnya. Yang ketujuh, adanya suka atau ketidaksenangan dari salah seorang pasangan yang membuat pasangannya ingin digugat cerai. Zaman Nabi ada alasan yang gak suka, ada. Ya Rasulullah, suami saya Qais, saya gak suka sama Qais ya Rasulullah, sudah gak cinta lagi ya Rasulullah, saya mau minta cerai aja ya Rasulullah. Tapi Qais masih cinta sama istrinya. Kata Rasulullah, kalau bisa pertahankan, tapi kalau nggak bisa ya udah lepaskan. Akhirnya terus kemudian dengan berat hati Qais melepas daripada istri beliau, padahal beliau masih cinta, hanya karena alasan istrinya sudah tidak cinta. Jadi zaman dulu pun alasan yang model-model gitu masih ada. Tapi kan kita bukan menikah untuk main-main saja. Kita menikahkan untuk agar Allah ridha kepada kita. Kita kan menikah untuk meraih pahala, dan kita menikah untuk mendatangkan syurga Allah lebih dekat lewat ikhtiar kita berdua bersama pasangan kita. Lebih-lebih lagi kita menikahkan harapannya Allah karuniai keturunan yang salih-salih, dan kita cetak mereka jadi hamba yang salih-salihah. Kita kan harapannya itu menikah, bukan hanya sekedar sehari 2 hari, tapi kita menikah harapannya adalah sampai kakek nenek, sampai tua dan senja, sampai kita masuk surga bersama. Itu kan harapan kita menikah, bukan main-main menikah, hadirin. Dan nikah pasti banyak godaannya. Lebih-lebih ada yang mengatakan 5 tahun pertama. Kalau buat kami luruskan kalimatnya, pernikahan itu ujiannya sepanjang waktu. Mau 5 tahun pertama ya tetap ada ujian. Mau 10 tahun pertama ada ujian. Sudah 20 tahun ada ujian. Sudah 30 tahun tetap ada ujian. Bahkan usianya sudah usia pernikahannya sudah sampai puluhan tahun, yang 40 ke atas pun tetap ada ujiannya. Ada yang bahkan udah kakek nenek lalu kemudian beliau bercerai. Padahal udah kakek nenek, tapi beliau bercerai karena satu alasan sepele, suaminya ngorok. Udah kakek nenek, mau nunggu apa, hadirin? Tapi kadang ujian itu datang bukan cuma di 5 tahun pertama. Ujian pernikahan tuh terus sampai kita wafat, dan Allah menguji kita dengan hal itu memang. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami uji kamu, pasti
pasti diuji. Dari ketakutan, kekhawatiran, kekurangan harta, kehilangan orang yang dicinta, kekurangan buah-buahan. Tapi beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Awal-awal pernikahan miskin, ngontrak sana sini, sekarang sudah mulai terlihat makmur, ada A, ada B, ada C. Apakah akan terus makmur pernikahannya? Tidak. Boleh jadi nanti di usia senjanya kembali ia kepada masa-masa awal pernikahannya, kembali sulit ekonominya, sulit finansialnya, dibubuhi dengan ketakutan. Anak mau bayaran sekolah, anak mau ini, anak mau itu, anak mau nikah dan segala bentuk macam-macamnya. Kita terus khawatir. Ya, memang ujiannya di situ, ujian kekhawatiran. Tapi kan Allah beri kabar gembira bagi mereka yang sabar. Makanya ujian rumah tangga, kalau kalimatnya, wah ujian rumah tangga yang paling berat tuh 5 tahun. Saya sedikit meluruskan, ujian rumah tangga tuh seumur hidup. Nggak cuma 5 tahun pertama, seumur hidup. Kita yang menikah udah 7, 8, 12, 15, 20, 25 tahun, 30, 35, bahkan 40 tahun lebih, tetap akan diuji. Macam-macam ujian itu datang. Maka hadirin, sepahit apapun, kalau memang masih bisa diperbaiki dalam rumah tangga, perbaiki. Jangan terlalu cepat bilang pisah saja. Kecuali kalau memang betul-betul tidak ada solusi lain kecuali memang harus berpisah, maka ingat ya, Al-Quran memperkenankan. Dan hadis Nabi banyak tentang tolak. Boleh. Nabi pernah menceraikan istrinya atau enggak? Pernah. Siapa yang diceraikan? Siapa? Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab, namanya Sayyidatuna Hafsah, putri Umar. Kurang apa jemaah? Putri dari sahabat terbaik setelah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah dicerai sama Nabi, tapi setelah itu rujuk kembali. Artinya bahkan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami dinamika, problematika rumah tangga. Rasulullah pernah gak istrinya cemburu? Pernah, sampai lempar nampan di hadapan sahabat yang lain. Terus Nabi bilang, gharat ummukum, ibumu lagi cemburu. Pernah Rasulullah bilang begitu, menenangkan istri beliau sekaligus menenangkan sahabat-sahabat yang kaget. Lah kok ini nampaknya dilempar sih? Gharat ummukum, ibu kalian tuh lagi cemburu biasa. Artinya rumah tangga pasti ada problematika, karena kita menikah dengan manusia. Kecuali Anda menikah dengan malaikat, lah beda lagi. Anda nikahi bidadari, itu beda lagi. Tapi emang ada yang di dunia menikah sama malaikat? Nggak ada. Yang di dunia ini ya kita menikah dengan manusia. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka berupaya untuk membuat bainal mar'i, antara suami, wa zawjihi, dan istrinya, yufarriqun, berpisah. Hati-hati dengan makar-makar perpisahan. Jangan terlalu cepat, banyak-banyak bersabar, berlapang dada menerima kekurangan, kecuali sudah tidak ada solusi. Pasangannya pemabuk, penjudi, pezina, pasangan yang gak pernah tahu beri nafkah, taunya malah minta dan minta. Kita bahkan membantu, dia gak mau bantu finansial dalam rumah tangga. Wah, gak ada pantas-pantasnya dihormati. Ya sudah, solusinya adalah berpisah. Begitu hadirin. Zaman Nabi ada gak perselingkuhan? Ada. Hadis, kalau kami tidak keliru riwayat Bukhari, ada datang seorang laki-laki bilang ke Nabi, ya Rasulullah, inni mara'ati la taruddu yadul lamis. Ya Rasulullah, istriku tidak pernah menolak tangan laki-laki yang menjamah tubuhnya. Dia selingkuh nih. Kata Rasulullah apa? Menanggapi perselingkuhan yang terjadi pada sebuah rumah tangga, kata Rasulullah, talikha. Ya kalau itu yang terjadi, istrimu gak pernah nolak kalau laki-laki lain menjamah tubuhnya, talak, ceraikan dia.
Terus laki-laki ini bilang apa? Lakinni uhibbuha ya Rasulullah, tapi saya masih sayang ya Rasulullah. Terus kata Rasulullah apa? Imsikha, pertahankan, perbaiki. Kalau emang yakin itu dulu dia pernah punya masa lalu begitu, sedangkan Anda tahu masa lalunya begitu, Anda masih cinta, Anda bilang, "Iya, saya masih sayang sama dia." Ya udah, imsikha, tahan, perbaiki. Tapi kalau udah nggak bisa ditahan, nggak bisa diperbaiki, ya seperti nasihatnya Nabi Ibrahim, toh jamaah. Apa nasihatnya Nabi Ibrahim ketemu istrinya Ismail? Ganti pagar rumahnya. Gimana hidupmu sama Ismail? Wah, susah. Hidup sama Ismail mah susah, melarat. Makan serba susah, minum serba kurang, kebutuhan gak pernah terpenuhi. Yaudah begini aja. Bilang, Ibrahim datang. Nanti kalau Ismail suamimu pulang, sampaikan salam dari Ibrahim dan bilang sama dia, ganti pagar rumahnya. Akhirnya Ismail pulang. Wah, Ismail dari laki-laki namanya Ibrahim. Oh iya, apa yang ia pesankan kepadamu? Ia berpesan supaya kamu mengganti pagar rumahnya. Wahai istriku, ketahuilah yang datang Ibrahim itu adalah ayahku, dan ia meminta diriku untuk menceraikanmu. Maka mulai sekarang aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Cerai terus kemudian. Gantilah Nabi Ibrahim, gantilah Nabi Ismail punya istri yang baru setelah menceraikan yang pertama. Lalu Nabi Ibrahim datang lagi, gimana kehidupanmu dengan Ismail? Baik, alhamdulillah, penuh rasa syukur, qanaah, istrinya nerimo. Orang Jawa bisa bilang iso didadine, apa sih? Bisa dijadiin pendaringan. Pendaringan itu apa hadirin? Tuh. Pendaringan. Tahu aja, Pak? Bisa dijadiin pendaringan, tahu gak? Ya, ini perempuan, ini istri bisa dijadikan pendaringan. Maksudnya bisa dijadikan tempat bersandar, tempat ayo diajak berproses bareng, tempat ayo menabung bersama untuk satu tujuan, itu pendaringan. Akhirnya Nabi Ismail begitu dapatkan istri yang tepat, apa kata ayahnya? Oh ya, nanti bilang sama Ismail, Ibrahim datang ya. Bilang sama, mohon maaf. Iya benar kan? Bilang sama Ismail, Ibrahim datang. Pesankan kepada Ismail, pertahankan pagar rumahnya. Lalu istrinya setelah mendapati suaminya Ismail pulang, wahai sayang, tadi ada laki-laki namanya Ibrahim datang. Terus bilang apa dia? Katanya pertahankan pagar rumahnya. Kata Ismail, ketahuilah itu bapakku Ibrahim yang datang. Kemudian dia mengatakan, aku dan kamu harus sama-sama saling bertahan dalam rumah tangga ini, saling support dalam kebaikan. Jadi orang tua boleh nggak menyarankan? Boleh. Ingat, hanya sebatas menyarankan. Ujung-ujungnya yang menjalani adalah anak-anak kita. Maka ayahanda, ibunda yang sedang menyaksikan di sosial media, di TikTok ataupun sosial media yang lain, kalau sedang mendapati urusan problematika rumah tangga dari anaknya, cukup kasih nasihat. Rumah tangga anak kita nih bermasalah, kasih nasihat aja, tapi jangan memaksakan kehendak. Gimana pun yang menjalani mereka yang menjalani. Kita mah ngasih nasihat aja. Mah, Pak, ini gimana sih? Ini begini loh problematikanya tuh A, B, C, D, E, F, G. Oh, kalau solusinya dari papa begini, kalau dari mama begini, kalau dari ayah begini, dari bunda begini. Tanya bapak, ibu, dan mertua. Udah ketemu solusinya? Ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau memang kita punya pendapat, utarakan saja seperti Nabi Ibrahim. Gak apa-apa. Hanya sekedar nasihat, bukan pemaksaan. Nanti biar dia milih sendiri, jemaah. Tapi pilihannya salah ya, yuk gak apa-apa toh. Kalaupun pilihan anak kita ternyata salah dan itu sudah terjadi, tinggal bilang apa? Qadarullah wa masya'afa'al. Kalau pilihannya ternyata salah, dulu bapak ibu sudah wanti-wanti, bapak ibu kok kayaknya gak serak sama yang ini, tapi aku cinta sama si Panjul ini, Pak. Dia maksa-maksa, yuk boleh apa boleh buat. Ya sudah. Waktu yang menjawab, benar, ternyata si Panjul ini ranggena, gak benar.
Akhirnya udahlah Pak, pisah aja deh. Ya sudah. Nah, itu pilihan kamu, proses itu proses hidup kamu. Karena kadang ada macem-macem orang itu jemaah. Ada di antaranya tuh harus ngerasain dulu, baru dia bilang, iya ya bener bapak saya. Begitu. Tapi ada yang gak harus melewati itu untuk mengucapkan makasih ya Pak nasihatnya. Ada. Tapi kan ada anak-anak yang buangornya luar biasa. Dia harus melewati fase-fase itu baru dia bilang, iya benar juga bapak saya ya ternyata. Tapi kita sebagai orang tua gimana? Ya berlapang dada juga kalaupun pendapat kita ditolak. Bapak ibu kurang sreg sama yang ini, tapi ya monggo. Aku sudah cinta mati Pak sama si Panjul satu ini. Nikahkan aku dengan dirinya. Ya sudah. Daripada otot-ototan gak selesai, akhirnya anak malah membenci bapaknya gara-gara bapaknya menghalang-halangi yang menurut dia itu orang baik, padahal tidak. Namanya orang tua kan punya firasah jemaah. Jangankan orang tua, lawang kita belum tua aja udah punya firasah kan. Dan kemarin kita belajar dalam Riyadhus Shalihin, bukan Imam Muslim tapi di Riyadhus Shalihin kan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan ada firasatul mu'min. Firasatul mu'min. Mu'min itu punya firasat. Kayaknya ini oke, ini kurang oke. Kayaknya ini bisa jadi mantu, kayaknya ini gak bisa deh. Kayaknya ini akan ini, tapi kayaknya ini enggak. Kayaknya ini sudah bisa diandalkan, tapi kayaknya ini masih manja, kolokan. Ini kayaknya bangunnya pagi, yang ini bangunnya selalu kesiangan kan. Selalu bisa toh. Lebih-lebih orang tua kan matanya di mana-mana. CCTV-nya tuh menjelma jadi siapa-siapa aja. Halo mas, perumahan ini nih perumahan jenengan betul ya? Betul pak. Lagi mana toh pak? Ini ada laki-laki yang ngelamar putri saya. Katanya dari perumahan ini. Coba tolong ya dicek ya kebenarannya. Kalau subuh dia datang apa enggak? Kalau sholat dia membersamai soft keberapa? Terus cek ya pokoknya track recordnya di perumahan antum tuh kayak gimana? Iya. Itu kan memata-matai, dikepoin. Oh ya benar pak. Wah kalau mas ini yang ngelamar mah, wah, orangnya baik. Wah dia mah muazin. Oh dia mah tiap sholat mah nggak pernah ketinggalan pak. Oh dia mah sholat di soft 1. Oh dia mah baik. Pokoknya tetangga-tetangganya bilang baik, ya sudah. Tapi kalau tetangga-tetangganya udah bilang, lah, wah itu mah jangan, itu bahaya itu. Playboy cap buaya hijrah itu. Buaya hijrah. Ukhti, udah tahajud belum ukhti? Buaya hijrah. Ukhti hari ini kajian subuh syuruk yuk ukhti. Astagfirullahaladzim. Wah itu mah buaya itu, jangan. Ya udah, mohon maaf, ini ayah kok dengar begini ya do, ini kurang nyaman informasinya. Yang ngelamar kamu tuh kayaknya ini begini. Terus dia ngeyel, tapi ayah itu kan dulu. Wah ya sudah. Nanti pun kalau dia merasakan ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, apa boleh buat? Ya sudah, biar dia ngerasain. Namanya juga manusia, kadang ada yang cukup diucapkan dan dengarkan nasihat, kadang ada yang gak cukup jemaah. Ada orang bilang gini, jangan minum bensin, gak baik. Bensin enak kok, dari baunya aja udah enak. Masa gak boleh diminum? Ya sudah, udah dinasehati. Ada yang percaya cukup sampai nasihat. Tapi kadang ada orang saking bebelnya tuh, dia gak percaya nasihat, harus ngerasain dulu, baru dia nanti, oh iya ya, akhirnya diminum, mual perutnya, hampir mati jemaah, baru dia tobat. Iya baru ternyata bensin gak boleh diminum nih. Ada macam-macam orang tuh kan unik dengan keunikannya. Maka tugas kita hanya menasihati, kan emang itu tugas kita. Fadzakir innama anta muzakkir. Terakhir, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak akan dapat mencelakakan dengan sihirnya itu kepada seorang pun illa kecuali biiznillah. Nah catat baik-baik, sihir tidak akan mencelakakan siapapun illa kecuali biiznillah. Makanya yang sering bilang suami saya diguna-guna,
itu nggak akan sampai guna-guna itu kepada suami Anda kecuali dengan seizin dari Allah. Dan lagi mah kita udah tahu penangkalnya, baca zikir sering-sering, ayat kursi sering-sering, Al-Baqarah sering-sering, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jangan terlampau banyak berat kosongnya. Lah setiap hari kerjanya bengong aja. Setiap hari kerjaannya ngepoin, scroll akun-akun perempuan aja. Lah kalau masuk sihir ya wajar. Lawang dia begitu jarang zikir, jarang baca Quran, jarang baca ayat kursi, jarang baca Al-Baqarah, jarang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, jarang mengingat Allah, ya wajar masuk. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, wah ini diguna-guna. Ya coba lihat pasangan Anda kenapa bisa sampai diguna-guna. Sedangkan Allah sudah paling kuat penjagaannya. Mereka tuh punya sihir betul, tapi sihir nggak akan sampai kecuali biidznillah, seizin Allah. Dan kita kan punya benteng yang paling kuat. Apa benteng yang paling kuat? Zikrullah. Itu benteng yang paling kuat. Ada buku kitab kecil, judulnya tuh Hisnul Muslim, benteng untuk kebaikannya seorang muslim. Nah kita tuh punya benteng itu, kenapa nggak diamalkan? Terbukanya perselingkuhan itu kadang disebabkan karena Anda buka pintunya duluan. Di chat malam-malam, Mas di mana? Loh, ini perempuan siapa? Bukan istrinya kok nanya Mas di mana? Kalau istrinya wajar nanya Mas di mana, ini perempuan lain kok Mas di mana? Ini siapa ya? Aku teman kantormu, pengagummu. Waduh, diladenin lagi. Chatting malam-malam kan beda atmosfernya sama chatting siang-siang. Chattingannya jam 12 malam. Titik terlemahnya seseorang di dalam perasaan, ya sudah, bubar jalan terus kemudian. Gara-garanya membuka pintu zina. Makanya Allah berfirman, Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina, jangan buka pintu zina. Chattingan pun hindari emotikon. Kalaupun pakai emotikon, 2 senyum sama tangan begini. Hindari emotikon love, ada muah gitu. Wah ini ngawur, ini emotikon. Kok emotikon muah gitu. Wah lah. Emotikonnya yang standar aja, yang makasih, berdoa, terima kasih, senyum, ketawa, wajar. Tapi kalau udah sampai emotikon ngasih love, misalkan dengan kalimat-kalimat yang mencondongkan ke arah sana, wah, jangan buka pintu perzinahan, jangan buka chattingannya, jangan buka ini segala macam, karena itu tuh awalan masuknya tuh biasanya dari situ. Wah ini mulai buka kesempatan, tolong dong Mbah Dukun, dijampe-jampe, diguna-guna. Udah mah nggak pernah sholat, nggak pernah baca Quran, nggak pernah zikir, jauh dari Allah, sihir yang masuk. Makanya kalimatnya adalah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Sihir itu nggak akan mencelakai kecuali apa yang Allah kehendaki. Kenapa orang kena sihir? Ya karena dia jarang mengingat Allah. Pernah po jamaah, ada orang tolong lihat, siap, ini apa? Tisu. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3 kamu tertidur. Tertidur. Pernah po yang digituin seorang alim, hafal Quran, hafal hadis, seorang ustadz, setiap hari subuh ya subuh, sampai syuruk ya sampai syuruk, setiap hari dia dekat dengan Al-Quran, setiap hari dia menghabiskan waktu menyebarluaskan ilmu. Digin, ayo Pak Ustadz, 1, 2, 3. Ya nggak pernah pasti. Yang diginiin siapa? Itu tuh yang kadang-kala lagi pada di pinggir-pinggir, mereka yang pada pacaran. Ayo mau tahu bagaimana aslinya pacarmu kepada kamu? Ya ayo 1, 2, 3 tidur, terus ditanyain apa. Karena merekanya bentengnya aja nggak ada. Saat mereka berpacaran terus mereka tidur gitu, saat itu aja mereka lagi maksiat kepada Allah. Maka kalau sihir mudah masuk, ya wajar, mereka nggak ada benteng pertolongan Allah, akhirnya loss, lepas. Kan Allah berlepas diri dari orang-orang yang mana? Dari orang-orang yang tidak mau mengingat Allah.
Kan Allah menjaga dari siapa? Dari orang-orang yang sholat subuh. Kata Nabi SAW, man shallas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, maka sungguh dia sedang dalam perlindungan Allah, penjagaan dari Allah. Maka Allah juga berlepas diri kalau dia sholat aja nggak mau, zikir yang nggak pernah, malah tiap hari maksiat. Wajar kalau sihir mudah masuk. Maka kuatkan diri kita dengan mengingat Allah supaya sihir nggak gampang masuk. Nah, kalimat walaqad alimu dan seterusnya ini tetap ayat 103. Tapi nanti kita lanjutkan wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, itu dan seterusnya. Penggalan ayat 103-nya kita lanjutkan besok insyaallah kalau masih hidup. Semangat jemaah. Istiqomah itu memang tidak mudah, tapi istiqomah hadiahnya surga. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Quran surah Fussilat ayat yang ke-30. Beri kabar gembira buat orang yang istiqomah tentang surga yang sudah Allah siapkan bagi mereka. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, semoga istiqomah sampai husnul khatimah. Sahabat jamaah Masjid Fatimah Garung, istiqomah sampai husnul khatimah. Ini kalau bisa terus sama-sama kita belajar. Ayo sama-sama belajar. Buat sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau membersamai grup ke WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Alhamdulillah, masjid sebentar lagi sedang di finishing lantai satunya. Setelah lantai satu masjid selesai, yang tanggal 15 perdana akan digunakan kajian 15 bulan ini November. Nanti kita lanjut lantai 2-nya pelan-pelan. Terima kasih banyak sudah membersamai. Dan tanggal 5 November insya Allah kita akan memperbaharui alat live streaming handphone untuk live streaming. Kalau ada di antara sahabat ada yang mau berkenan membersamai pembaharuan alat handphone untuk live streaming, sahabat silakan juga bisa sampaikan saja ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.